Guys, kalian tahu nggak sih Pak Hendra yang menjabat negara itu loh? Katanya gajinya kepotong hampir sejuta. Kok bisa ya? Mungkin beliau kena PPh pasal 21 atau mau kita coba buktiin? Emang kita ada data lengkapnya? Kebetulan banget aku baru dapat data lengkapnya. Jadi gaji pokoknya Pak Hendra itu kan 8 juta. Terus Pak Hendra juga dapat tunjangan, yaitu tunjangan kinerjanya 2 juta, tunjangan jabatannya itu 2.500.000, terus tunjangan istrinya itu 10% dari gaji pokok, yaitu 800.000. Terus Pak Hendra juga dapat tunjangan anak sebesar 2% per anak. Nah, karena anaknya Pak Hendra itu kan ada 4, jadi total tunjangannya itu sebesar 650.000. Oh, ya udah yuk kita mulai coba buktiin aja. Jadi guys, dari data yang kita dapat itu dijumlahin. Nah, hasilnya itu 13.940.000. Itu adalah brutonya Pak Hendra dalam sebulan. Nah, habis itu kita bakalan menghitung pengurangan penghasilannya Pak Hendra. Nah, jadi biaya jabatannya yaitu 5% dikali bruto Pak Hendra sebesar 13.940.000, yaitu 697.000. Namun maksimal biaya jabatan itu kan 500.000. Nah, jadi nanti kita pakainya yang 500.000 aja. Terus ada iuran pensiun. Iuran pensiunnya sebesar 4,75% dari bruto Pak Hendra, yaitu 662.150. Jadi jika keduanya ditotal, maka jumlahnya 1.162.150.000. Nah, itu pengurangan penghasilan brutonya Pak Hendra selama per bulan. Nah, sekarang kita bakal menghitung neto per bulan atau penghasilan bersih per bulannya Pak Hendra dengan cara bruto per bulannya Pak Hendra dikurangi dengan pengurangan penghasilan, yaitu 13.940.000 dikurangi 1.162.150 sama dengan 12.777.850. Nah, itu penghasilan bersih yang diterima Pak Hendra dalam sebulan. Setelah itu, kita akan menghitung penghasilan neto Pak Hendra selama 1 tahun dengan cara 12.777.850 dikalikan 12. Hasilnya sebesar 153.334.200. Lalu hasil yang tadi akan kita kurangi dengan PTKP. Nah, karena status PTKP-nya Pak Hendra itu K3, jadi beliau mendapat PTKP sebesar 72 juta. Nah, jadinya 153.334.200 dikurangi 72 juta, yaitu 81.334.000. Hasil ini merupakan jumlah penghasilan neto Pak Hendra selama 1 tahun. Sekarang kita akan menghitung PPh pasal 21 yang terutang. Karena Pak Hendra merupakan pejabat negara, jadi tarif penghasilan kena pajaknya sebesar 15%. Setelah itu, penghasilan neto setahun Pak Hendra dikalikan dengan persenan yang tadi, jadi 81.334.000 dikalikan 15%. Hasilnya yaitu 12.200.130. Hasil yang tadi itu merupakan PPh pasal 21-nya Pak Hendra selama 1 tahun. Nah, sekarang kita akan menghitung PPh pasal 21-nya Pak Hendra per bulannya. Dengan cara hasil PPh pasal 21 Pak Hendra selama 1 tahun dibagi dengan 12. Hasilnya sebesar 1.016.677,5.
Nah, hasil ini kita bulatkan menjadi 1.016.678. Nah, jadi guys, selama ini Pak Hendra mengeluarkan uang sebesar 1.016.678 itu untuk membayar pajak PPh pasal 21 setiap bulannya.